Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya, dan selalu semangat pokoknya setiap harinya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kali ini aku bakal ceritain tentang seorang pria yang kasusnya atau kisahnya itu sempat viral banget gitu ya. Karena dia berhasil bertahan selama 2 bulan lebih terombang-ambing di tengah laut sendirian, tanpa makanan, tanpa minuman. Pastinya banyak banget perjuangan yang dia lakuin gitu ya. Setiap harinya dia ngapain aja sih di tengah laut itu, apa aja perjuangan yang udah dia lakuin, dan kenapa juga sih awalnya dia bisa terdampar kayak gitu. Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas kali ini tentang seorang pria berumur 29 tahun yang bernama Steve Callahan. Dia berasal dari Boston, Amerika Serikat. Steve sudah sempat menikah, tapi sayang pernikahannya nggak berjalan lancar. Dia harus berpisah dengan istrinya. Setelah pisah dengan istrinya, akhirnya Steve itu menemukan satu hobi lain yang bisa mengisi waktu luangnya, waktu kosongnya, yaitu berlayar. Dari pertama kali Steve coba berlayar, dia tahu ya kalau dia suka banget sama berlayar, dan itu adalah kegiatan favoritnya yang baru. Berlayar itu bukan cuma sekedar hobi lagi buat dia, tapi udah kayak obsesi gitu. Dari yang awalnya cuma berlayar di jarak yang deket-deket aja, sampai akhirnya mulai berlayar dengan jarak yang lumayan jauh. Berlayar dengan jarak deket tuh kayak udah nggak ada rasanya lagi ya buat dia. Jadi dia pengen tuh yang berlayar jauh, ada di tengah lautan beberapa hari. Itu bener-bener bikin dia puas banget. Nah pada saat kejadian ini, Steve lagi berlayar ke Canary Island, Spanyol, dari Amerika Serikat. Dia lagi mau balik ke Amerika Serikat. Sebenarnya biasanya itu butuh waktu berbulan-bulan, tapi Steve saat itu yakin kalau dia bisa balik sampai di Amerika Serikat cuma beberapa minggu aja. Dan saat itu Steve memang lagi pengen jauhin diri dari masyarakat gitu, karena dia merasa nggak butuh seseorang lagi. Mungkin dia lagi kecewa banget ya dengan pernikahan yang gagal, juga dengan berbagai masalah di dalam hidupnya. Jadi dia lebih suka menghabiskan waktunya sendirian di tengah laut. Dia bahkan saat itu sudah merasa dirinya seperti makhluk laut. Setelah beberapa hari Steve meninggalkan Canary Island, dia masih happy-happy aja, dia masih melakukan semua seperti biasa, semua berjalan baik, lancar. Dia nge-gym juga gitu di dalam kapalnya, karena dia ngerasa kapalnya itu sudah seperti rumahnya sendiri. Dan saat itu sebenarnya dia sudah bisa melihat dari kejauhan di tengah laut itu kalau cuaca lagi nggak bener ya, cuaca lagi jelek banget. Tapi Steve nggak masalah, dia nggak ngerasa panik, nggak ngerasa khawatir atau gimana. Karena sebelum-sebelumnya pun dia kan udah sering berlayar jauh nih teman-teman, dan dia sering ngelihat cuaca yang jauh lebih buruk daripada itu, tapi dia bisa berhasil gitu kan ngelewatinnya. Sampai malam hari pun tiba, Steve rubah mode kapalnya menjadi autopilot, dan dia masuk ke dalam perut kapal, dia tidur di sana. Jadi perut kapal itu bagian tengah kapal ya teman-teman, yang bagian dalam kapalnya itu. Kapal yang dipakai sama Steve ini bukan kapal yang besar gitu, tapi kapal yang cukup kecil yang biasanya muat untuk 1 atau 4 orang aja. Tapi setelah beberapa jam Steve tidur, ombak besar itu mulai menghantam bagian samping kapalnya teman-teman. Cuma saat itu Steve masih bisa tertidur, dia pikir oh mungkin cuma ombaknya aja yang lagi gede, nggak apa-apa, udah tidur aja. Dia masih bisa meremin matanya gitu kan. Tapi tiba-tiba dia dengar suara yang kenceng banget dari bagian samping kapalnya, bang gitu kan. Steve pastinya terbangun dan dia lihat ternyata bagian samping kapalnya itu ada yang bocor, air mulai masuk dari bocorannya itu. Dia juga nggak tahu kapalnya menabrak apa, atau mungkin cuma karena hantaman ombak yang kenceng banget sampai bocor. Yang jelas air tuh masuk ke dalam perut kapal dengan sangat cepat, sampai beberapa detik aja air tuh udah selehernya dia teman-teman. Dia udah sempat berusaha nutup lubang yang bocor itu, tapi kayaknya sia-sia gitu. Dia tahu itu mustahil, nggak mungkin bisa karena air udah masuk dengan cepat banget. Akhirnya dia memutuskan untuk cepat-cepat keluar dari perut kapal itu. Dia naik ke bagian atas kapal, ambil skoci penyelamat, dan skocinya itu langsung dilempar sama dia ke air, ke laut gitu kan. Dan itu skocinya masih dalam keadaan terlipat ya teman-teman. Jadi skocinya itu harus ditarik dulu baru dia bisa mengembang. Skoci yang terbuat dari karet gitu loh teman-teman, nih yang ada di layar, yang kalian lihat di layar kayak gini skocinya. Tapi tadinya dalam keadaan terlipat, jadi harus ditarik dulu supaya bisa mengembang. Cuma Steve ini udah berusaha tarik berkali-kali dengan sekuat tenaga, itu skocinya nggak mengembang juga gitu loh.
Dia pikir wah ada masalah atau gimana. Padahal dia berdiri di kapal dan kapalnya itu udah mau tenggelam semuanya gitu loh. Jadi dia terus berusaha sekuat tenaga, ditarik terus sampai akhirnya untungnya sekocinya itu mengembang juga tuh. Steve pun langsung masuk ke dalam sekoci dan dia mengambang di lautan sambil ngelihat kapalnya yang udah mulai tenggelam perlahan-lahan gitu, udah tinggal kelihatan dikit doang. Tapi pada saat itu dia tiba-tiba sadar, ya ampun, iya, peralatan darurat itu masih ada di dalam perut kapal, teman-teman. Di tas peralatan darurat itu ada stok makanan, minuman, segala macam peralatan darurat yang harusnya dia punya gitu kalau memang dia mau bertahan hidup di tengah lautan di dalam sekoci itu. Jadi dia nggak punya pilihan lain walaupun kapalnya waktu itu udah mau tenggelam dan perut kapal itu udah kerendam air semua. Steve balik lagi ke kapal, dia berenang ke dekat kapalnya dan dia masuk ke dalam perut kapal yang udah dipenuhi air itu. Steve berenang masuk ke dalam perut kapal dan dia bilang saat di dalam perut kapal itu keadaan benar-benar gelap gulita. Dia cuma menghafal aja gitu ya dari yang setiap hari dia lalui. Tas perlengkapan daruratnya itu ada di sini. Dia ke sana dan dia raba-raba, ternyata ada talinya dan dia coba potong talinya itu, berhasil. Tasnya juga udah sama dia tinggal keluar tuh dari perut kapal. Ternyata pas dia mau keluar itu tiba-tiba pintunya ketutup dari luar, teman-teman. Steve berusaha buka pintunya tapi susah banget, nggak bisa dia buka karena memang tekanan airnya kan udah kenceng banget tuh ya teman-teman. Dan saat itu Steve udah lumayan lama ya dalam air, jadi nafasnya dia juga udah mulai ngos-ngosan, udah mulai nggak ada oksigen gitu. Untungnya datanglah ombak besar yang akhirnya ngebuka pintu itu dengan sendirinya. Pas pintunya kebuka, Steve megang tas peralatan daruratnya tuh, dia langsung berenang keluar pintu dan dia masuk ke sekoci. Dia berhasil ngambil tasnya itu, teman-teman. Dia terombang-ambing di lautan selama 1 hari itu sampai malam pun mulai tiba lagi, dingin, dia basah, ombaknya juga besar banget. Malam itu bisa aja dia kena hipotermia ya teman-teman, karena dalam keadaan basah, udara dingin, dia nggak punya selimut atau apapun untuk hangatin badannya. Steve pun di malam pertama itu merasa, mungkin aku nggak bakal bisa selamat ngelewatin malam ini. Tapi dia tetap berusaha untuk tidur dan besok paginya dia bangun dan ternyata dia masih dalam keadaan hidup, teman-teman. Pas bangun dia langsung buka peta, dia cari jalur pelayaran karena saat itu skocinya ada di lautan yang bukan jalur pelayaran, jadi nggak mungkin ada perahu ataupun kapal yang lewat di sana dan ngebantu dia. Perkiraan Steve untuk sampai ke jalur pelayaran itu butuh waktu beberapa minggu, teman-teman. Dan walaupun saat itu dia punya persediaan makanan di dalam tas daruratnya itu, tapi kayaknya nggak bakalan cukup untuk beberapa minggu. Ragu banget sebenarnya dia apakah dia bisa sampai ke jalur pelayaran itu dengan selamat. Dan di tengah laut lepas kayak gitu pastinya panas banget kan. Untungnya dia punya alat menjernihkan air tuh, teman-teman. Jadi air laut dimasukkan ke dalam alat itu dan bisa jadi air jernih yang bisa diminum. Tapi nggak tahu kenapa pas dia pakai alatnya itu nggak berfungsi. Airnya masih tetap berasa air laut dan pastinya air laut itu kan asin banget, nggak bisa diminum juga ya, berbahaya. Di hari keduanya itu Steve habiskan waktunya untuk mencoba membetulkan alat penjernih air tersebut supaya bisa dia pakai, supaya dia bisa dapat air jernih untuk diminum. Tapi tetap nggak bisa-bisa sampai akhirnya malam datang. Malam itu hujan besar turun dan Steve punya ide untuk menampung air hujan di bagian ujung sekocinya. Ditampung tuh air hujannya. Pas dia mau coba minum ternyata rasanya tuh nggak enak banget katanya. Rasanya itu mirip sama muntahan orang, jadi dia nggak bisa minum, itu menjijikan banget. Di hari ketiga sampai ke-6 semua berjalan sama, nggak ada perubahan. Tapi di hari ke-7 Steve benar-benar kehabisan semua air minumnya. Saat itu Steve berpikir kalau dia harus banget melakukan sesuatu supaya punya air bersih untuk diminum. Nah akhirnya dia coba pakailah alat untuk menjernihkan air yang kedua. Karena sebenarnya itu dia punya 3 alat penjernih air, teman-teman. Yang satu tadi kan nggak berfungsi. Nah dia coba nih yang kedua. Untungnya yang kedua ini berfungsi dengan baik dan dia bisa mendapatkan air bersih untuk diminum. Tapi setelah dia punya air minum, dia malah kehabisan makanan. Sampai di hari ke-11 dia lihat wah banyak ikan nih di sekitar skocinya. Dia pun coba berburu ikan-ikan itu menggunakan tombak khusus yang memang sudah ada di dalam tas peralatan darurat itu juga, teman-teman. Tapi mungkin karena dia baru pertama kali mencoba untuk menombak ikan kayak gitu, dia nggak berhasil mendapatkan satupun ikan, teman-teman. Dia tetap berusaha untuk nombak ikannya berkali-kali gitu ya. Tapi pada saat dia lagi berusaha itu, bukannya dapat ikan, tombaknya malahan rusak. Rusaknya nggak parah sih, cuma dia nggak bisa lagi menombak ikan yang jaraknya jauh, jadi cuma yang deket-deket aja. Sampai di hari ke-13 dia belum berhasil juga dapat ikan, tapi dia masih terus berusaha untuk menombak ikan. Saat itu dia udah lapar banget.
Ya kalian bayangin aja ya, udah seminggu nggak makan sama sekali, cuma minum doang. Di hari ke-14 dia masih terus berusaha dapetin ikan karena dia nggak bisa menyerah. Kalau dia menyerah, dia bisa mati di sana. Dan perjuangan dia ini nggak sia-sia teman-teman. Di hari ke-14, Steve berhasil menombak 1 ikan. Pastinya dia senang banget, langsung diambil ikannya, dipotong sama dia dan dimakan. Yaps, ikannya itu dimakan mentah-mentah sama Steve. Karena kan saat itu ya nggak ada alat sama sekali, nggak ada api, nggak ada apa untuk masak ikannya kan. Jadi dia harus makan ikannya itu mentah-mentah. Walaupun begitu ya Steve pastinya seneng banget karena akhirnya dia bisa dapat makanan gitu ya, dia bisa bertahan, dia udah punya makanan dan dia juga punya air bersih. Jadi kalau misalkan besok-besoknya dia bisa melakukan semua hal itu, dia bisa dapat ikan per hari 1 atau 2, terus dia juga udah punya air bersih ya, dia bisa bertahan lah beberapa lama di sana. Tapi pas malam datang dia dengar suara cipratan air dari bawah sekocinya dan juga tiba-tiba sekocinya itu kayak goyang gitu ya teman-teman. Saat Steve lihat keluar, ternyata dia ngelihat sirip hiu. Sekocinya lagi dideketin sama hiu guys. Pastinya saat itu Steve mikir, wah bisa dihancurin nih sekocinya. Dan dia juga bisa dimakan sama hiu itu kan. Saat itu Steve pastinya takut dan panik banget. Dia berusaha mengusir hiu itu pakai tombak ikan tadi. Dia tusuk hiunya pakai tombak itu berkali-kali. Awalnya hiu itu nggak mau pergi ya, dia tetap di sana kalau dengan sekocinya segala macam. Tapi ditusukin terus sama Steve dan akhirnya hiu itu pergi meninggalkan dia teman-teman. Gak lama setelah itu Steve lihat ada kayak lampu perahu gitu ya teman-teman, dan akhirnya setelah 15 hari dia sampai juga di jalur pelayaran. Dia langsung nyalain lampu suar dan diarahin ke atas gitu ya teman-teman, supaya kalau misalkan ada perahu di sana bisa ngelihat dia. Dia melambaikan tangannya sambil teriak-teriak berharap ada yang ngelihat dan ngebantuin dia. Dan saat itu Steve senang banget soalnya dia ngelihat ada satu perahu yang ngedeketin dia. Perasaannya sih ngedeketin dia gitu, tapi ternyata perahu itu bukan yang ngedeketin dia tapi malah menjauh dari sekocinya Steve. Saat itu Steve sempat putus asa dan kecewa banget ya teman-teman. Dia juga ngerasa nggak ada harapan karena dia tahu ngelihat sesuatu yang kecil di tengah lautan itu susah banget. Kalau nggak bener-bener diperhatiin itu ya nggak bakalan kelihatan. Jadi dia sempat takut walaupun dia udah sampai di jalur pelayaran, tapi nggak bakalan ada perahu yang ngelihat dia karena saat itu kan dia ada dalam skoci yang kecil. Besoknya di hari ke-16 Steve masih lihat sekitarnya gitu ya, siapa tahu ada perahu di dekat skocinya itu yang bisa membantu dia. Dan sebenarnya kalau siang hari dia tuh nggak terlalu panik katanya, tapi kalau malam hari datang dia udah mulai panik, dia mulai takut lagi. Takutnya hiu tuh mulai datang nyamperin dia lagi dan mau menyerang dia lagi gitu loh. Di hari ke-16 sampai hari ke-23 semua berjalan sama, nggak ada perubahan. Steve menunggu ada perahu atau kapal yang lewat di dekat dia tapi nggak ada satupun. Di hari ke-24 ada satu kapal yang lewat. Steve langsung bersemangat lagi, dia nyalahin lampu suarnya, diarahin gitu kan ke atas. Dia berharap banget kalau orang-orang yang ada di kapal itu bisa melihat dia. Dia juga lambain tangan, dia teriak-teriak. Tapi sayangnya sekali lagi kapal itu nggak melihat dia dan pergi menjauh begitu aja. Dari hari ke-25 sampai 28 itu nggak ada satupun kapal atau perahu yang lewat yang dia lihat ada di sekitar skocinya. Dan saat itu Steve kayak berpikir, loh kok jalur pelayaran kayak gini, sepi banget, kosong, nggak ada kapal atau perahu sama sekali selama berhari-hari. Dia sempat nangis saat itu katanya teman-teman, karena benar-benar ngerasa putus asa banget, nggak ada harapan banget. Bayangin aja hampir 1 bulan dia terombang-ambing di lautan kayak gitu sendirian. Saat itu dia sempat berpikir kalau ini adalah akhir dari hidupnya, tapi dia tetap nggak mau nyerah, dia masih tetap terus berusaha. Di hari ke-30 ada banyak luka-luka di badannya Steve, karena memang kan panas matahari gitu ya, udah gitu ada air laut, lukanya itu makin parah, kena air laut, kena panas matahari juga. Setiap hari berjalan sama aja, nggak ada perubahan. Dia nombak ikan, makan, minum air bersih. Di hari ke-43 dia udah kurus banget, kelaparan, kehausan. Di hari ke-43 itu seperti biasa Steve coba nombak ikan, coba dapetin ikan untuk dia makan. Tapi saat dia lagi berusaha nombak ikan, tombaknya itu malah terpeleset dan nuncep ke sekocinya teman-teman. Jadi sekocinya itu rusak, air masuklah ke dalam skocinya. Lubangnya sih cuma kecil aja. Steve tutup lubangnya itu pakai plastik dan itu berhasil ya teman-teman. Air nggak masuk lagi ke dalam skocinya. Bocornya sih berhenti tapi skocinya jadi nggak seimbang karena kan ada yang sebelah sini rada kempes gitu loh. Steve jadi nggak bisa bergerak leluasa. Kalau misalkan dia bergerak sembarangan, skocinya bisa terbalik dan dia bisa jatuh ke air. Dia berusaha pompa bagian yang kempes itu supaya ngembang lagi, tapi ya susah banget karena di dalam skocinya itu kan juga udah ada air ya. Dia coba pompa selama berhari-hari tapi nggak berhasil juga.
juga. Di hari ke-53 dia udah pusing banget gimana ya caranya supaya sekocinya itu bisa seimbang lagi, yang bagian kempesnya itu bisa ngembang lagi, dan pompaannya dia tuh bisa berhasil gitu ya teman-teman. Dan saat itulah Steve punya ide. Dia harus nemuin benda yang lumayan kuat untuk nahan mata pompanya. Jadi Steve colok pompanya itu dan ditahan pakai garpu gitu ya teman-teman, dan itu berhasil ternyata. Pompanya itu berhasil dan bagiannya kempes mulai mengembang lagi. Steve langsung seneng banget saat itu, seenggaknya dia bisa terusin untuk cari bantuan lagi gitu ya, cari pertolongan. Sayangnya di hari ke-66 alat penjernih air yang Steve punya itu udah rusak semua. Tiga-tiganya udah dia pakai dan tiga-tiganya itu udah rusak teman-teman. Jadi dia udah nggak punya air bersih lagi untuk diminum. Pada hari ke-75 Steve bilang dia kayak mimpi, dan dalam mimpinya itu dia ngelihat dirinya lagi tiduran di dalam skoci dalam keadaan yang lemas. Dan saat itu Steve berpikir, oh kayaknya aku bakal meninggal di sini deh sendirian. Karena saat itu emang dia bener-bener udah lemes banget, nggak bisa gerak sama sekali, kehausan, kelaparan, udah nggak punya tenaga untuk berusaha bertahan hidup, untuk berusaha cari pertolongan lagi. Jadi dia putusin untuk tidur aja hari itu. Pas dia bangun besoknya di hari ke-76, dia melihat ada banyak botol, ada banyak plastik di sekeliling sekocinya, dan dia melihat sebuah pulau. Steve bener-bener seneng banget ya, karena akhirnya setelah lama banget dia bisa ngelihat daratan lagi tuh teman-teman. Steve mulai mendayung sekocinya pakai dayungan kecil gitu mendekati pulau tersebut, dan saat dia lagi mendekati pulau itu ada seorang nelayan yang lagi mancing. Dia melihat Steve pakai skoci penyelamat kan, langsunglah disamperin Steve sama nelayan itu, dan Steve langsung dibantu sama dia. Steve dikasih minum, langsung dia dibawa ke pulau, dan dari pulau itu dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, dan setelah 2 minggu itu keadaannya Steve bisa benar-benar pulih teman-teman. Akhirnya ya setelah 76 hari, gila, terombang-ambing di lautan kayak gitu, dia berhasil selamat. Karena memang kisahnya yang luar biasa banget ini, banyak media yang meliput tentang kisah Steve Callahan ini, dan juga banyak orang pastinya yang kagum gitu ya dengan semangat dan perjuangannya Steve yang pantang menyerah banget untuk bertahan hidup, untuk bisa selamat. Walaupun sempat putus asa, sempat kecewa, dia nggak menyerah dan terus berusaha. Kayaknya ini patut banget buat dicontoh ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.